Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadur Rahman Sabil dengan NIM 121211095. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Praktikum Geologi Struktur. Yang pertama untuk soal nomor 1. Langsung saja kita ke soal nomor 1.1, yaitu menentukan kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B atau sumbu antikline. Untuk menentukan garis perpotongan tersebut, pertama kita melakukan pemplotan bidang untuk bidang sayap A dan sayap B, di mana saya mendapatkan data untuk sayap A-nya, strike-nya N 325 derajat is dengan dip 55 derajat, dan untuk sayap B strike-nya north 370 is dan dip 30 derajat. Untuk kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B ini saya menggunakan metode titik polar, di mana pertama-tama kita menentukan titik polar untuk kedua bidang sayap A dan sayap B tersebut, di mana kita menentukan pola dengan menekan tos maaf tertutup. Oke. Kita mempolarkan bidang sayap A dan sayap B dengan menekan tools calculation dan menekan tools pulse, sehingga didapatkan titik polar sayap A dan sayap B, yaitu saya labeli dengan PA dan PB pada Stironet. Kemudian kedua titik tersebut kita hubungkan dengan garis, dan untuk menentukan garis perpotongan sayap A dan sayap B tersebut, kita melakukan pemolaran lagi untuk garis hubung PA dan PB tersebut, sehingga didapatkan garis perpotongan tersebut yaitu berupa titik AB dengan trennya N123 North 123 derajat East dan balancenya 29 derajat. Selanjutnya kita ke soal 1.2, di mana yaitu kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Caranya, kita melakukan min vektor untuk kedua titik polar sayap A dan sayap B, yaitu dengan melakukan pada tools plot min vektor dan menekan tools pull, kita min vektor untuk pull sayap A lipatan A dan B, sehingga didapatkan titik tengah dari titik PA dan PB, yaitu titik segitiga ini. Kemudian untuk menentukan bidang bagi sayap A dan B, kita menghubungkan titik AB dan titik segitiga dengan garis lagi, sehingga didapatkan garis seperti pada Stironet, yaitu garis biru dengan kedudukan north 106 derajat 100 north 106,9 derajat east dan dip 64,2 derajat. Selanjutnya kita ke soal 1.3, yaitu kedudukan garis perpotongan bidang C dan sayap A. Sama seperti sebelumnya, namun dengan cara yang lebih simpel.
Seperti sebelumnya kita melakukan pemplotan lagi, di mana pada kali ini kita tidak menggunakan titik polar dari sebuah bidang lagi. Pertama kita plot untuk bidang A, dan selanjutnya kita plot untuk bidang C. Selanjutnya, kita menggunakan tools calculation dan menekan tools to plan calculation. Pada tools ini kita memasukkan strike dan dip dari kedua bidang. Kemudian kita klik OK sehingga didapatkan titik potong untuk kedua bidang C dan sayap A, di mana titik potong tersebut berkedudukan dengan tren north 142,1 derajat east dan plunge-nya 4,1 derajat dan dilabeli dengan AC. Selanjutnya untuk soal 1.4, yaitu sudut antara sayap A dan sayap B. Caranya, kita lakukan pemplotan dulu untuk bidang A dan bidang B. Kemudian kita blok kedua bidang tersebut. Kemudian kita pergi ke tools calculation dan tools angel between dan menekan selected plane. Sehingga didapatkan sudut antara kedua sayap tersebut, yaitu sayap A dan sayap B sebesar 38,2 derajat atau 141,8 untuk yang tumpulnya. Tetapi pada kasus ini kita cuma mengambil yang kecil. Untuk soal selanjutnya yaitu 1.5, yaitu sudut antara garis perpotongan bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Untuk soal kali ini kita menggunakan metode penentuan sudut garis dan bidang. Garis terhadap bidang. Pertama kita seperti yang sudah dapat sebelumnya, kita mendapatkan garis perpotongan berupa titik pada stereonet, yaitu titik AC untuk perpotongan bidang C dan sayap A yang dilabeli AC. Kemudian kita plot bidang B, bidang B, dan lakukan dan tentukan dan kita polarkan bidang B tersebut. Di mana titik polar dari bidang B tersebut adalah PB. Selanjutnya, kita menghubungkan antara titik polar bidang B dengan titik perpotongan pada stereonet, yaitu titik polar PB, dan garis perpotongan bidang C dan sayap A. Kita hubungkan. Kemudian kita tentukan titik perpotongan antara garis PB dan bidang sayap B. Kedua, di mana kita dapatkan titik potong seperti pada gambar. Kemudian, untuk menentukan sudut antara kedua titik tersebut, kita melakukan cara seperti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan tools calculation, angel between, tetapi pada ini kita menggunakan clicked point. Kita tekan titik AC dan titik perpotongan garis hubung PBAC dan garis sayap B, sehingga didapatkan sudut antara garis perpotongan bidang C dan sayap A terhadap bidang B sebesar 17,8 derajat. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke soal 1.6, yaitu menentukan pitch garis bidang
garis perpotongan bidang C dan sayap A terhadap bidang vein. Bidang vein ini saya memperkirakannya sebagai terdapat pada garis bidang perpotongan sayap A dan sayap B, yaitu pada sumbu antiklinnya, bidang antiklinnya, di mana pada sebentar, hilangkan dulu. Garis potong bidang C, di mana AC ini adalah garis perpotongan bidang C dan sayap A, dan garis biru adalah bidang veinnya. Selanjutnya kita polarkan bidang vein tersebut dan kita labeli dengan PAB. Sama seperti sebelumnya, kita hubungkan titik PAB ini dengan titik AC dengan garis juga. Dan dihubungkan. Kemudian, dari kedua garis tersebut kita tentukan titik potongnya. Dan seperti sebelumnya, kita menentukan sudut antara titik perpotongan ini dengan titik AC dengan menggunakan tools calculation dan angel between dan click point. Kita klik titik perpotongannya dan titik AC sehingga didapatkan pitch sebesar 29 derajat. Oke. Selanjutnya untuk soal 1.7, yaitu garis bagi antara bidang garis perpotongan bidang C dan sayap A terhadap garis perpotongan vein dan sayap B. Pertama-tama kita menentukan garis perpotongan bidang vein dengan sayap B. Tentunya kita pertama sudah mendapatkan bidang veinnya dan diplot sebagai garis biru ini. Dan kita hilangkan dulu yang lainnya. Kita biarkan garis perpotongan A dan C-nya. Kemudian plot untuk bidang B. Dan tentu kita menentukan titik perpotongan antara vein dan sayap B. Dan kita mendapatkan titik potongnya itu seperti pada Stironet. Kita mendapatkan perpotongan vein dan sayap B pada tren N North 121,9 derajat East dan plunge-nya 28,2 derajat. Selanjutnya kita hubungkan VB dengan AC dengan sebuah garis juga. Dan selanjutnya untuk menentukan garis bagi antara kedua titik tersebut, kedua garis bagi tersebut kita menggunakan tools data dan enter with mouse. Dan menggunakan klik dan shift untuk menentukan garisnya. Kita perkirakan ada di tengah, kira-kira ada di tengah, dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan garis bagi untuk garis perpotongan bidang AC dan sayap A terhadap vein dan sayap B sebesar dengan trennya itu North 132,7 derajat East dan plunge-nya 17,1 derajat. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bentar kita hilangkan semuanya dulu. Oke. Pertama kita untuk soal nomor 2.1. Kita disuruh untuk menentukan sigma 1
sigma 2, dan sigma 3-nya. Pertama, caranya kita melakukan pemplotan untuk bidang shear fracture A1 dengan strike north 325 derajat east dan dip 55 derajat. Kemudian kita melakukan juga pemplotan untuk bidang shear fracture 2 dengan strike north 370 derajat east dan dip 30 derajat. Dan untuk shear fracture 1 kita labeli dengan FS1 dan shear fracture 2 kita labeli dengan SF2. Dan selanjutnya kita melakukan pemplotan untuk bidang sesarnya, yaitu dengan strike 13 north 135 derajat east dan dip 30 derajat. Selanjutnya, kita menentukan bidang bagi sudut lancip untuk shear fracture 1 dan 2. Cara menentukannya dengan cara menggunakan tool calculation, kemudian kita ke to plan calculation, masukkan strike dan dip untuk kedua bidang tersebut. Dan kita menggunakan tools bisector, acute angle untuk kita menentukan bidang bagi untuk sudut lancip, dan obtuse-nya untuk menentukan bidang bagi untuk sudut tumpulnya. Untuk kedua bidang tersebut didapatkan bidang bagi sudut lancip seperti pada stereonet dan bidang bagi sudut tumpul dengan garis hijau seperti pada stereonet. Oke, untuk menentukan sigma 2-nya, kita cuman membuat titik pada perpotongan bidang bagi sudut lancip dan bidang bagi sudut tumpulnya. Di mana saya memplotnya dengan cara ke tools data dan enter with mouse. Kemudian saya masukkan data garis sehingga saya dapatkan sigma 2-nya itu trendnya north 123,2 derajat east dan plus-nya 28 derajat. Selanjutnya, untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3-nya, saya menggunakan kita menentukan movement plan-nya, yaitu dengan enter data dengan mouse lagi, tetapi pada kali ini kita membuat plan-nya itu berpolar di sigma 2, sehingga saya mendapatkan movement plan-nya seperti pada stereonet, yaitu garis oranye. Dapat dilihat, saya membuat garis oranye itu berpusat pada S2-nya. Untuk menentukan sigma 3-nya, kita melihat perpotongan antara movement plan-nya dengan bidang bagi sudut lancipnya, di mana saya mendapatkan sigma 3-nya sebesar dengan tren north 17,7 derajat east dan plus-nya 26,3 derajat. Begitu juga dengan sigma 1-nya, yaitu perpotongan antara movement plan-nya dengan bidang bagi sudut tumpulnya. Saya mendapatkan sigma 1-nya dengan trennya north 252,1 derajat east dan plus-nya 50 derajat. Untuk kedudukan net slip-nya, kita cuma menentukan perpotongan antara movement plan-nya dengan bidang sesarnya, yaitu garis warna hitam, di mana saya mendapatkan kedudukan net slip-nya itu trennya north 231,2 derajat east dan plus-nya 29,6 derajat. Kemudian untuk soal 2.3, menentukan nama sesar.
Untuk sesar ini, untuk sesar yang saya temukan yaitu berupa sesar turun, di mana net slip-nya itu relatif lebih rendah dibandingkan sigma 2-nya. Bentar, saya cek dulu. Ya, karena bidang sesar relatif lebih turun dari S2-nya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Pada soal nomor 3 ini, kami disajikan sebuah peta singkapan A dan B, di mana singkapan A itu sama dengan bidang A pada soal-soal sebelumnya, dan singkapan B itu yaitu bidang D. Kita lanjut ke soal 3.1, yaitu menentukan kedudukan perpotongan dari kedua bidang. Pada soal ini, singkapan A itu memiliki kedudukan strike north 325 derajat east dan dip-nya 55 derajat. Dan singkapan B memiliki kedudukan strike north 55 derajat east dan dip 45 derajat. Untuk menentukan kedudukan perpotongannya, saya menggunakan tools calculation lagi, di mana saya menggunakan tools to plan calculation. Saya memasukkan data strike dan dip untuk kedua data bidang singkapan tersebut, dan saya mendapatkan kedudukan titik potong untuk singkapan A dan B itu memiliki tren 110 derajat east dan plusnya 39,3 derajat. Dan untuk menentukan pitch garis perpotongan dengan bidang B, kita menggunakan tools calculation dan pergi ke angel between dan menggunakan click point lagi. Pertama, kita klik di titik perpotongan singkapan A dan B, dan selanjutnya kita klik di ujung garis untuk singkapan B yang diperkirakan lebih dekat dengan garis perpotongan. Saya kirakan di sini di 55 derajat east, 55 derajat, range-nya 0. Oke. Dapatkan pitch garis perpotongan pada bidang B itu sebesar 62,3 derajat. Dan untuk soal 3.3, sebentar. Soal 3.3, yaitu menentukan kedalaman di mana dapat dijumpai bila dilakukan pemboran di border checker. Saya pada soal ini saya telah menyesuaikan data yang saya dapatkan dengan peta yang telah disajikan. Ini untuk singkapan A dan ini untuk singkapan B. Pada soal ini, saya menemukan ketidaksesuaian peta dengan data yang saya dapatkan.
sehingga saya tidak dapat menentukan kedalaman di mana saya dapat menemukan bidang kedalaman bidang fan yang bisa dilakukan pemboran di Boden Checker karena perpotongannya itu terlalu jauh dengan Boden crack-nya.